Nama kakak siapa? Oh, nama aku Mawar. Mawar. Kesibukannya apa nih kak sekarang kak? Kuliah aja sih. Kuliah. Oke. Kuliah ya kesibukannya ya. Kuliah di mana kak? Kuliah di UI, Di UI. Jurusan apa kak? jurusan sastra Inggris. Oke. Minta waktu sebentar ya dikit. Sebentar saja. Tentang merokok. Ada apa tuh? Jadi kan kalau di lingkungan kampus itu kan banyak orang-orang yang merokok ya. Betul, Ya, banget tuh. Bagaimana pendapat kakak dengan orang yang merokok? Sih, kalau menurut aku orang-orang merokok itu cuma bisa habisin duit mereka aja sih. Jadi kayak apa ya? Ya nggak banget gitu, apalagi kalau misalkan mereka merokoknya itu sembarangan gitu di sembarang tempat gitu kan, di taman-taman, apalagi di tempat makan gitu, itu nggak bagus. Tapi bahwasanya ada yang mengatakan di suatu tempat itu harus ada tempat merokok. Itu kakak setuju atau tidak? Ya setuju dong, Setuju. karena gimana pun biar orang-orang yang ngerokok itu tergabung dalam satu tempat, jadi biar asapnya itu nggak mengganggu orang-orang yang nggak merokok gitu. Oke, baik. Selanjutnya menurut kakak nih ya, apakah merasa terganggu dengan orang yang merokok di sekitar kakak? Terganggu banget. Ganggu banget. Banget. Alasannya kenapa kak? Ya itu dia, karena kan basically aku nggak suka gitu ya Yes. rokok gitu. Huh? Terus kalau misalkan ada orang yang merokok dengan seenak jidat terus buang asapnya itu kadang-kadang sampai bisa kena muka gitu ya, apalagi itu bisa ganggu pernafasan saya pribadi, ya itu fatal banget gitu dan itu sangat menyebalkan. Sangat menyebalkan sekali ya kak. That's right. Oke. Tapi kalau boleh tahu kakak ini merokok juga? Oh enggak dong. Enggak ya? Say no to smoking. Jadi Yes. alhamdulillah aku Alhamdulillah. enggak merokok sih. Oke. Untuk selanjutnya, menurut kakak merokok itu merugikan atau tidak kak? Rugi. Rugi ya? 100% rugi sih. Karena kan bikin sakit juga ya. Terus buang-buang uang juga, terus juga pokoknya banyak sih bahayanya dibanding manfaatnya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana jika ada keluarga kakak ya atau saudara kakak yang merokok atau pacar kakak nih, misalkan kakak udah punya pacar kan? Oh kebetulan masih jomblo. Oh, si jomblo. Tuh menurut kakak tuh gimana sih? Kalau ada saudara atau keluarga yang merokok sih better untuk pertama-tama, karena mungkin kan dia masih kecanduan gitu ya, masih senang-senang Yes. gitu. Ya I know. dibiarkan aja dulu gitu ya. Nanti lama-kelamaan bisa kita deketin gitu kan. Kemudian kita bisa kok edukasi pelan-pelan supaya dia lama-lama lupa dengan rokoknya kayak gitu. Tapi kebanyakan orang itu ya nggak bakal bisa ada yang lepas dia rokok Kak. Bisa sih, saya udah pernah coba gitu. Nah, jadi tuh ada anggota keluarga juga sih sebenarnya, anggota keluarga juga banyak banget gitu yang ngerokok. Lama-kelamaan dia bisa hilang gitu kan, bisa bosan dengan sendirinya kalau misalkan kita sebagai orang yang paling dekat itu mengingatkan setiap saat gitu. Tapi gini, mohon maaf ya sebentar ya. Teman saya ada perokok aktif gitu ya. Oke. Jadi memang dia itu memang bener-bener nggak bisa lepas dari yang namanya rokok. Itu menurut kakak gimana? Kalau itu sih kembali ke diri dia dan juga lingkungannya. Seperti itu. Memang motivasi sangat terbesar itu adalah diri sendiri gitu. Terlebih kalau misalkan di lingkungan yang mendukung itu sangat jauh lebih baik ya. Tapi kan ada motivasi untuk berhentinya itu kadang ada, tapi kadang-kadang masih diganggu nih sama temennya gitu. Itu kan juga menjadi problem ya. Jadi kalau emang mau berhenti rokok, yang pertama adalah keinginan yang kuat, kemudian dibantu oleh orang-orang di sekitar. Oke, baik, Oke kak, selanjutnya kak, saran kakak nih untuk orang yang menghentikan orang yang tidak merokok lagi gimana? Ya yang tadi sih biarinin aja dulu untuk awal-awal gitu kan. Kemudian lama-kelamaan karena kita adalah orang terdekatnya gitu, jadi bisa kita ingetin setiap saat gitu, atau mungkin kita banyak waktu sama kita gitu kan, supaya dia lama-lama juga bisa berhenti ngerokok dengan tersendirinya gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi setiap harinya gitu kan, menjadi pengingat untuk orang itu, dan juga banyak aktivitas fisik yang tentunya membuat dia jadi lupa dengan
merokok. Merokok. Seperti itu sih. Oke. Tapi ada salah satu kiai yang merokok. Itu menurut kakak gimana? Kan kiai itu kan salah satu yang kita harus hormati lah gitu. Oke. Apalagi guru kakak nih misalkan ngerokok. Itu gimana tuh? Ya itu sih terserah dia sih ya, karena kan menurut saya gitu, walaupun dia kiai atau apapun, tapi kalau misalkan ya nggak sependapat sama saya gitu kan terkait dengan rokok, ya udah, ya nggak usah diikutin lah, nggak usah dijadikan panutan gitu. Tetap mengacu pada prinsip hidup masing-masing. Oke kak, pertanyaan selanjutnya nih kak ya. Hukum rokok menurut pandangan kakak sendiri itu apa sih dalam Islam ya tentunya? Kakak beragama Islam ya? Oke, menurut pandangan Islam itu apa? Oke, yang pernah saya tahu ya kak ya, mohon maaf nih bukan jurusan agama Islam, jadi kalau salah bisa dikoreksi ya. Oke. Waktu itu sih saya sempat pernah baca gitu ya terkait dengan ayat apa ya, tentang makanan-makanan yang halal gitu ya, kalau nggak salah ya kak ya. Nah di situ tuh dijelasin bahwasanya rokok itu bagian dari hal yang menyakitkan tubuh, jadi sesuatu yang merusak diri kita itu haram. Jadi kalau menurut saya sih haram kak, cuma nggak tahu sih ya menurut pendapat yang lain gitu sih kak. Jadi segala sesuatunya yang menyakitkan itu That's right, itu haram. Oke baik, terima kasih Kak Mawar sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga sehat selalu, keluarga diberikan kesehatan, dan kita semuanya diberikan kesehatan. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Salam.